Jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan lu. Jangan show off dan belajar buat nahan diri. Itu semua bullshit. Kalian mungkin pernah dengar tentang buku ini. Buku yang katanya bisa bikin lo jadi orang yang manipulatif. Buku yang katanya bisa bikin lo punya kuasa. Atau yang disebut sama penulisnya Robert Greene sebagai 48 hukum kekuasaan. Nah, buat yang belum tahu, buku ini di-ban di penjara Amerika. Jadi, para tahanan tuh nggak bisa request buku ini untuk dibaca. Sekilas, hukum pertama dalam buku ini seakan nyuruh kita buat nggak terlihat lebih baik dari orang lain. Ya ala-ala Aino Koji di anime Classroom of the Elite, buat lo yang tahu. Buat yang belum tahu, Aino Koji ini adalah sebuah karakter anime yang dia sangat manipulatif. Dia jago bela diri dan juga jago akademis, olahraga juga jago, tapi dia mutusin untuk nilai sekolahnya itu di angka rata-rata. Dia sengaja nyalahin jawaban ujiannya biar dia dianggap sebagai anak-anak yang sama dengan anak sekolahan yang lain. Nah, intinya buku ini seakan-akan ngangkat tren Aino Koji wannabe gitu. Sehingga banyak konten jedak-jeduk yang ngangkat buku ini. Tapi masalahnya adalah yang diangkat hanyalah poin-poin dari bukunya. Yang poin-poin itu bisa aja lo salah paham ketika lo nggak ngerti dalamannya, ketika lo nggak ngerti konteks yang dibahas. Nah, di sini gue bakal bahas konteks sesungguhnya dari hukum-hukum yang ada di buku ini. Dan episode sekarang kita akan bahas tentang hukum pertama, don't overshine the master. Apakah artinya benar-benar nggak boleh terlihat lebih baik, atau sebenarnya kita boleh terlihat lebih baik? Terus apa yang dimaksud overshine di buku ini? Yuk langsung aja mari kita uncover. Raja Louis ke-14 dulu pernah punya menteri keuangan yang namanya Nicolas Fouquet. Nah, si Fouquet ini terkenal karena lifestyle-nya super mewah dan dia punya kenalan di mana-mana. Jadi, pas Perdana Menteri Prancis Jules Mazarin meninggal di tahun 1661, Fouquet berharap biar dia diangkat jadi Perdana Menteri. Tapi apesnya, Fouquet malah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Fouquet sempat mikir, jangan-jangan Raja udah mulai nggak suka sama dia. Akhirnya, Fouquet mutusin buat ngadain sebuah pesta termegah di Paris. Tujuan dari pesta itu adalah buat ngeresmiin istananya yang disebut Chateau Fouquet-Vicomte, di mana di pesta itu semua tokoh-tokoh dan tamu-tamu terkenal di Prancis itu diundang. Kayak La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Savigny, sampai Molière diundang. Sebesar itu pesta yang diadain sama Nicolas Fouquet ini. Tapi, apakah pesta itu tujuannya benar-benar karena dia mau ngeresmiin Chateau Fouquet-nya? Enggak. Pesta ini tujuan utamanya adalah biar dia bisa ngundang raja, kemudian dia akan menyambut raja sebagai tamu penghormatan. Jadi raja ntar bakal seneng, karena raja seneng, si Fouquet bakal dapat lagi tuh jabatan yang hilang. Dia bakal dinaikin lagi jadi menteri keuangan setidaknya, meskipun nggak nyampe ke perdana menteri. Nah, disebutin juga kalau pesta ini tuh berlangsung hingga larut malam, sehingga semua tamu-tamu hebat yang hadir tadi ngakuin kalau itu adalah pesta termegah yang pernah mereka hadirin di Prancis. Dan keesokan harinya Fouquet ditangkap. 3 bulan setelah Fouquet ditangkap, dia disidang karena mencuri uang bendahara negara. Padahal, uang yang keluar dari bendahara negara itu atas nama Raja Louis ke-14 dan atas persetujuan langsung dari Raja Louis ke-14. Paham kan maksud gue? Hasil persidangan ini kemudian membuat Fouquet dikirim ke penjara paling terpencil di Pyrenees dan dia menghabiskan 20 tahun sisa umurnya di penjara itu. Pertanyaan gue sederhana, apakah Fouquet terlihat lebih baik di raja? Apakah dengan satu pesta yang diadain nama Fouquet itu membuat dia kelihatan lebih hebat dari Raja Louis ke-14 depan tamu-tamu hebat tadi? Apa itu kasusnya? Enggak. Karena dia overshine the master. Makanya, di video ini gue pengen nyampain kalau kunci dari overshine the master ini bukan tentang terlihat lebih baik dari atasan lo atau dari orang lain. Tapi kuncinya adalah jangan pernah nyenggol ego siapapun. Entah itu ego atasan lo, ego teman-teman lo, atau ego siapapun. Jangan pernah senggol ego mereka. Karena nyenggol ego orang bisa jadi sumber masalah yang serius buat lo ke depannya. Di kasus Fouquet, Raja Louis ke-14 ini adalah seorang raja yang sombong, angkuh, arogan, dan dia nggak pengen ada satu orang pun terlihat lebih mewah dan lebih kaya dari dia. Nah, di sini problemnya Fouquet datang, dimana dia nge-overshine. Dia terlihat seakan-akan dia punya harta yang lebih dari raja. Meskipun niat Fouquet nggak kayak gitu, tapi dia terlihat punya sesuatu yang nyenggol egonya raja. Kalau aja Fouquet ngerti ego raja, mungkin nasibnya nggak bakal kayak gitu. Bisa aja dia jadi kayak Colbert, Jean-Baptiste Colbert, yaitu seorang yang terkenal dengan pestanya yang serba ngebosenin, super pelit. Kalau dia ngadain pesta, lu nggak bisa asal ngambil makanan seenak lu, tapi itu dijatah kayak catering gitu. Pesta pakai orang catering, dijatah makanannya,
dan terus minumannya juga dijatah, dan di pesta itu nggak akan pernah ada lo temuin musisi-musisi ternama datang, karena yang ada cuma paling pengamen yang datang, atau nggak ada musik sama sekali. Sengebosenin itu pesta-pestanya si Colbert. Tapi Colbert justru dipilih sama Raja Louis ke-14 buat ngegantiin Fouquet. Nah, karena Colbert tahu egonya raja, jadi dia mutusin setelah dia jadi bendahara, dia bakal nyerahin semua duit yang masuk ke kas negara langsung ke Raja Louis ke-14. Jadi saat itu nggak ada lagi yang namanya korupsi. Nggak ada lagi yang namanya seorang pemimpin itu maling duit negara. Karena sekarang negara bawa duit ke depan raja gitu. Nah, dengan duit yang diserahin langsung sama bendahara ke Raja Louis ke-14, dia kemudian bikin sebuah istana yang lebih megah dari istana Fouquet, yang tamu undangannya tamu-tamu yang hebat, lebih hebat daripada tamu-tamu yang pernah diundang sama Fouquet. Dan istana itu dikasih nama Istana Versailles. Fun fact, istana Versailles ini pakai jasa arsitek yang sama dengan yang dipakai sama Fouquet buat bikin kastilnya Fouquet. Nah, jadi kecemburuan raja itu terlihat dalam sejarah gitu. Dia pakai arsitek yang pernah dipakai sama Fouquet buat ngediriin istana Versailles. Nah, so gue ulang sekali lagi, ini bukan tentang terlihat lebih baik dari orang lain, tapi tentang nyenggol ego seseorang, apalagi seseorang yang punya kuasa. Jadi alih-alih lu nyenggol ego orang, kenapa nggak lu dongkrak ego mereka? Kayak yang dilakuin sama Galileo. Jadi, Galileo yang kita kenal di buku sekolah kita dulu, itu adalah seorang yang miskin. Dia nggak punya duit, yang dia punya cuma hasil penemuan-penemuan ilmiah yang dia kasihin ke keluarga-keluarga kaya. Jadi ntar dia dapat donasi, dapat hadiah dari keluarga-keluarga kaya ini. So, dia bisa hidup dengan hadiah itu dan dia bisa menciptakan penemuan-penemuan baru. Nah, pada saat itu, Galileo pernah nemuin kompas militer. Nah, kompas ini diserahkan ke keluarganya Gonzaga. Kemudian buku tutorial penggunaan kompasnya diserahin ke keluarga Medici. Jadi ibaratnya Galileo nemuin smartphone, HP-nya diserahin ke lu, casannya diserahin ke teman lu gitu. Itu satu-satunya cara Galileo buat dapetin duit pada saat itu. Tapi masalahnya, para keluarga-keluarga hebat ini nggak pernah ngasih Galileo duit. Yang mereka kasih apa? Mereka ngasih hadiah berupa barang, berupa sesuatu yang bisa dipakai sama Galileo. Sementara Galileo sama sekali nggak butuh itu. Dia butuh duit karena dia pengen invent. Dia nggak pengen nge-giveaway temuannya cuma buat untuk sekedar hadiah yang dia bisa pakai untuk hidup. Dia butuh dana. Dia butuh seorang donatur agar bisa ngedanain semua penelitiannya. Itu yang dibutuhin sama Galileo. Sampai akhirnya di tahun 1610, tepat di saat dia nemuin ada 4 bulan di planet Jupiter, dia mutusin buat nggak nge-publish temuannya dan nggak nge-giveaway temuan itu ke siapa-siapa. Dia mikir keluarga siapa yang kira-kira bisa dia kasih penemuan itu. Sekarang nggak bakal ngasih HP ke lu, ngasih casan ke teman lu lagi, tapi dia bakal milih keluarga lu atau keluarga teman lu nih yang kira-kira bisa bantuin Galileo biar dia bisa terus-menerus meneliti, biar dia bisa nemuin alat-alat baru karena bisa lu support dengan duit. Intinya kayak gitu. Akhirnya dia mutusin untuk milih keluarganya Medici. Alasannya apa? Apakah keluarga Medici ini lebih kaya dari Gonzaga? Apakah keluarga Medici ini lebih hebat? Bukan. Alasannya adalah karena keluarga Medici punya simbol Jupiter. Jadi sebelum Galileo nge-publish cerita ini ke keluarga Medici, dia ngarang cerita kosmik dulu. Kemudian setelah karangannya selesai, dia datang ke seorang penempa buat bikin sebuah lencana. Baru dia datengin keluarga Medici untuk presentasi. Dan kayak gini kira-kira isi dari presentasinya Galileo. Dia bilang, bintang-bintang terang muncul di langit tepat saat Cosimo kedua naik tahta. Jumlah bulan itu ada 4, sama dengan jumlah anggota keluarga Medici. Nah, jadi keluarga Medici ini ada 4 bersaudara, ada Cosimo kedua, terus dia punya 3 saudara laki-laki, itu totalnya ada 4 orang. 4 bulan ini mengorbit Jupiter, laksana 4 saudara ini yang mengorbit Cosimo pertama. Jadi si ayahnya mereka. Ini semua bukan kebetulan, tapi langit sendiri yang udah melambangkan kekuasaan keluarga Medici. Dan kemudian dia ngasih sebuah lencana. Yang lencana itu bergambar Dewa Jupiter yang lagi duduk di atas awan dengan 4 bintang di belakangnya. Hasil presentasi ini membuahkan hasil yang cukup besar untuk Galileo. So, di tahun yang sama, tahun 1610, Cosimo kedua resmi ngangkat Galileo sebagai ilmuwan dan ahli matematika istana. Dan di situ dia digaji penuh dan dia bebas untuk meneliti apapun. Sekarang pertanyaan gue adalah, apakah Galileo lebih pintar dari Cosimo kedua? Jelas. Apakah Galileo pernah menemukan temuan-temuan menarik yang bahkan nggak diketahui oleh raja? Pernah, banyak. Tapi apakah ego raja tersenggol? Nggak pernah. Itu yang bikin Galileo hidup dan dia diangkat
di istananya Cosimo kedua. Beda sama Fuke. Fuke nyenggol ego raja. Nah, kelihatan kan ada perbedaannya bahwa Galileo dia pinter, dia terlihat sangat terang, tapi terangnya nggak pernah nyentuh cahayanya si Cosimo kedua. Jadi nggak masalah kalau lu tuh jago, lu mau pamer skill lu mau ngasih tahu bakat lu apa, nggak masalah. Selama dengan lu ngelakuin itu nggak ada ego orang lain yang tersenggol. So jangan pernah salah paham dengan hukum ini. Kemudian kalau lo ngantor terus atasan lo minta buat pitching sesuatu, lo bakal nganggap kayak, wah gue pakai seperti law of power nih, hukum pertama, jangan overshine the master. Jadi gue nggak mau ngomong nih, atasan gue terlampaui, jadi gue dipecat. Lo nggak perlu mikir kayak gitu. Lo cari tahu power atasan lo dari mana. Contoh, atasan lo jago di bagian HR misalnya, dan lo di bagian finance, lo nggak perlu bantah dia secara HR. Lo cukup terima aja masukannya dia. Kemudian lo bisa support dia dengan finance, dengan bilang kayak gini misalnya nih. Dia habis hire satu orang yang lo tahu orang itu kompeten. Nah, lo bisa bilang ke dia, Pak, ini Bapak hire orang ini tahu dari mana ya Pak kalau dia bisa kompeten? Karena saya kalau milih orang, saya nggak bisa langsung tahu nih orang ini kompeten apa enggak. Tapi saya bisa tahu Pak, kalau orang yang Bapak pilih ini kompeten. Bapak kayak punya insting yang kuat nih buat milih orang. Karena secara finance Pak, lihat nih Pak, secara keuangan nih, bahwa orang ini pertama kinerjanya cepet, dia ngasilin banyak benefit dan profit untuk company kita, sementara gaji dia rendah Pak. Nah, Bapak bisa nilai orang kayak gini kayak gimana Pak caranya? Lu bisa pakai trik-trik yang kayak gitu. Iya, terserah. Lu boleh pakai itu, boleh nggak pakai. Tapi intinya hukum pertama ini bukan tentang overshining dalam artian terlihat lebih baik, tapi overshining dalam artian nyenggol ego mereka. So, itu dia buat uncover kali ini. Kalau lo punya pertanyaan, boleh feel free aja buat komen di komentar di bawah. Gue pasti bakal baca. Dan kalau lo suka sama videonya, jangan lupa buat di like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Kalau gue upload episode 2, episode 3, dan seterusnya, lo bisa dapet informasinya secara utuh. Lo nggak bakal dapet konten yang di setengah-setengahin di channel ini. Kalau gue bahas buku, gue akan bahas buku itu sampai tuntas. Bahkan gue akan bilang sama lu, layak nggak buku itu lu punya. Gue nggak akan pernah nge-copy buku apapun. So, itu dia di video kali ini. Gue Fahmi, undur diri. Thank you udah nonton dan sampai jumpa.